Sebesar 50 hingga 80 juta pasangan mengalami kesulitan untuk memiliki keturunan atau infertilitas. 8 hingga 12% diantaranya kesulitan memiliki anak secara natural. Infertilitas telah menjadi masalah kesehatan global oleh WHO. Infertilitas dipandang sebagai suatu permasalahan medis, psikologis, juga sosial. Pada tahun 1978, praktik bayi tabung akhirnya berhasil dilakukan pertama kalinya di Manchester City, Inggris. Dan di Indonesia berhasil dipraktikkan pada tahun 1988 di Jakarta. Hal ini menunjukkan bahwa temuan teknologi memberikan perubahan pada masyarakat dengan motif pemenuhan kebutuhan manusia untuk memiliki keturunan. Sperma dan indung telur, terjadilah pembuahan di luar rahim, embrio ya, di luar tubuh, jadi embrio. Kita menurut saya ya perlu untuk percaya pada teknologi itu, karena itu akan membantu kita mengekspresikan apa yang kita inginkan seperti itu. Meskipun kemajuan teknologi ini berhasil membawa kabar baik bagi banyak keluarga ataupun ilmu medis, praktik ini menimbulkan dilema etis dan digolongkan sebagai salah satu teknologi paling subversif di masa kini karena banyaknya penyalahgunaan teknologi untuk keinginan pribadi. Di Indonesia, bayi tabung sudah diakui kelegalannya secara hukum. Hal ini berhasil mengurangi jumlah angka perceraian yang diakibatkan oleh ketidakmampuan reproduksi pasangan. Meski memiliki legalitas hukum yang jelas, praktik bayi tabung ini diatur untuk dilakukan hanya oleh mereka yang memiliki hubungan sah sebagai suami istri. Namun kenyataannya sedikit berbeda. Di banyak negara, bayi tabung sudah sering digunakan oleh pasangan LGBT ataupun mereka yang tidak memiliki pasangan untuk mempunyai anak melalui program bayi tabung. Hal tersebut dilakukan dengan bantuan pendonor dari bank sperma, pendonor sel telur, hingga ibu pengganti untuk melahirkan. Teknologi bayi tabung itu seharusnya itu digunakan untuk pasangan yang berbeda jenis kelamin, bukan sama jenis kelaminnya. Pada tahun 2012, Human Fertilization and Embryology Authority mencatat sebanyak 1.000 ibu lesbian menjalani program bayi tabung. Dan pada tahun 2021, Prancis juga telah melegalkan program bayi tabung bagi lesbian dan wanita lajang. Bahkan, IFOP menyebutkan bahwa 67% warga Prancis menyetujui keputusan tersebut. Sebelumnya, pasangan lesbian dan perempuan lajang di Prancis yang menginginkan anak harus pergi ke luar negeri untuk bayi tabung dengan menggunakan sperma donor. Hal ini menjadi keluhan dan perdebatan utama dalam melegalkan kebijakan tersebut. Menurut saya tidak baik, itu penyimpangan juga. Karena kenapa? Itu kan bukannya bukan suami kita sendiri. Itu kan beratnya laki-laki lain, sperma lain. Menurut saya tidak baik. Penyimpangan juga, menurut agama pun tidak baik. Tidak boleh. Kenapa agama Islam ya membolehkan bayi tabung? Ini di Indonesia sendiri itu kan belum ada pengakuan seperti di negara lain pernikahan sesama jenis kan ya. Yang selama ini diakui oleh negara ya, dan itu sah menurut negara itu adalah perkawinan berbeda jenis kelamin kan ya, sehingga ya teknologi bayi tabung itu ya digunakan untuk mereka yang menikah sah berdasarkan agama dan negara. Dengan begitu timbullah permasalahan etis dan moral yang belum terpikirkan sebelumnya. Anak pun dapat mengalami krisis identitas. Apakah anak tersebut dapat dikatakan anak yang sah atau anak di luar nikah? Dan bagaimana aturan hak waris anaknya? Dari sini timbul dilema mengenai apa itu definisi keluarga. Karena umumnya, keluarga beranggotakan ayah, ibu, dan anak. Program bayi tabung memungkinkan adanya ketidakhadiran salah satu peran orang tua pada anak. Kehadiran bayi tabung menjadi salah satu teknologi yang memunculkan banyak perdebatan. Kemajuan teknologi memang dapat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari, sama halnya dengan bayi tabung yang bermanfaat bagi kemajuan pada bidang medis. Namun di sisi lain, kemajuan teknologi dapat mengubah struktur, isu etis, dan sosial di masyarakat.